Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afri Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Satu rumah permanen di Bukit Tinggi terbakar akibat hubungan pendek arus listrik. Seorang wanita yang berprofesi asisten rumah tangga di Padang ditangkap karena diduga curi perhiasan majikannya. Pemuda di Darmasraya gelar festival layang-layang meriahkan Hari Sumpah Pemuda. Kebakaran kembali terjadi di Kota Bukit Tinggi. Sebuah rumah di Kelurahan Pakanlabuah, Kecamatan Aur Birugo, Tigobale, dilalap si jago merah. Api terlihat berkobar dari arah atap rumah permanen tersebut. Warga yang melihat kejadian ini panik karena rumah yang terbakar berada di kawasan padat penduduk. 6 mobil pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi dan 2 unit dari Kabupaten Agam datang ke lokasi memadamkan api. Salah seorang penghuni rumah menuturkan, kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik dari atap rumah. Awalnya, api terlihat berkobar di atap, kemudian menjalar ke lantai 2 rumah. Oh, nampaknya orang lain yang lihat tadi. Di bagian mana tadi? Itu dari loteng itu, ruang tamu atau apa? Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut. Namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga 250 juta rupiah. Lagi pendinginan, api sudah bisa dijinakkan. Kami juga sedang melakukan pendinginan di lokasi yang masih di luar ada api. Ada berapa rumah yang terbakar ya, Pak? Satu rumah, 2 kamar. Diduga ini penyebab kebakaran seperti apa? Arus listrik. Ini untuk kerugian bagaimana, Pak? Kerugian kurang lebih 200 juta. Selama 1 minggu terakhir, peristiwa kebakaran terjadi hampir setiap hari. Dinas Pemadam Kebakaran Bukit Tinggi mengimbau masyarakat memperhatikan instalasi listrik dan tidak membakar sampah di lokasi yang rawan terbakar. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Kabut asap yang menyelimuti kota Solo dan sekitarnya belum hilang dan masih terlihat tebal. Dari pantauan tim liputan, panorama sekeliling kawasan kota dan Kabupaten Solo memutih. Diperkirakan jarak pandang sekitar 1 hingga 2 km. Hasil uji udara yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup, kualitas udara berkisar 26,3161 yang berarti masuk dalam kategori sedang. Masyarakat kaum rentan seperti orang lanjut usia, ibu hamil dan anak-anak dianjurkan menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Warga yang berprofesi sebagai petani ataupun peladang diminta untuk tidak membakar jerami ataupun semak saat panen dan membersihkan ladangnya. Artinya kita masuk dalam kategori sedang. Namun anjuran dari kita atau himbauan kepada masyarakat yang kaum rentan seperti ibu hamil, orang lanjut usia serta anak-anak, kalau beraktivitas di luar rumah itu kami himbau untuk menggunakan masker. Udah gitu kepada masyarakat yang sedang panen raya itu agar tidak membakar jeraminya. Kabut asap yang menyelimuti daerah ini diduga berasal dari daerah dan provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi ataupun Darmasraya. Pasalnya di daerah Solo tidak ditemukan titik api kebakaran lahan. Meski kualitas udara tergolong kurang sehat, namun belum ada laporan warga yang mengeluh sakit. Aktivitas warga
masih berjalan normal seperti biasanya. Dari Solo, Gernadi melaporkan. Tidak ada halangan bagi kita untuk menyuarakan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi Sumatera Barat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Barat hari Jumat pekan lalu. Mereka membakar ban bekas di depan pintu gerbang masuk gedung Dewan sebagai bentuk kemarahan mereka. Dalam orasinya, mahasiswa menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan soal usia capres atau cawapres adalah akal-akalan. Menurut mahasiswa, hal itu adalah bentuk pelaksanaan politik dinasti yang sangat merugikan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Sulitnya independensial dari Ketua Mahkamah Konstitusi karena merupakan keluarga dari Jokowi ipar dan kemudian punya ponakan namanya Gibran dan penggugat salah satunya adalah Ketua Partai PSI yang merupakan anak Jokowi. Padahal aturan-aturan ini sangat jelas. Sistem-sistem ini seharusnya sudah jelas, tapi ini ada kepentingan politik di dalamnya yang kami lihat sebagai mahasiswa yang terburu-buru terhadap pengambilan keputusan. Kita tidak ingin negara ini dikuasain oleh satu pihak, oleh satu keluarga. Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Suwirpen menerima pernyataan sikap tersebut serta membubuhkan tanda tangannya. Kita di DPRD tentu menerima apa yang dituntut oleh anak-anak mahasiswa, tentu kita meneruskan ke pusat. Kita tambah nanti surat dari DPRD, bahwa suratnya resmi, kita pengantar dari DPRD. Surat pernyataan tersebut akan dikirimkan kepada Presiden RI dan DPR RI sebagai bentuk tanggung jawab DPRD Sumatera Barat dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Tahun 2023 ini, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyalurkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah. Sumatera Barat mendapat alokasi sebanyak lebih dari 6.000 rumah yang tersebar di 15 kabupaten dan kota. Minggu pagi, penerima bantuan yang ada di Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, sudah mulai mengerjakan rumah mereka. Bahan bangunan tahap pertama senilai Rp8.750.000 sudah dipasangkan oleh pekerja. Rumah yang semula berdinding triplek atau kayu yang sudah lapuk diganti menggunakan papan atau tembok yang lebih kokoh. Rata-rata penerima bantuan hanya memanfaatkan tenaga dari pihak keluarga untuk mengerjakan perbaikan rumah mereka. Semi permanen. Ini papan triplek atau supaya badago ganti papan. Supaya lebih aman. Ya, lebih kuat, lebih aman. Kondisinya kan dulunya super permanen, Pak. Tapi sekarang udah diganti sama lobrik semua, Pak. Satu rumah itu berapa orang, Bu? Kami cuma satu keluarga. Iya. Untuk Kota Padang, terdapat 717 penerima bantuan yang tersebar di 11 kecamatan. Penerima bantuan berkumpul untuk pembukaan buku rekening tabungan. Setiap penerima bantuan mendapatkan bantuan berupa bahan bangunan senilai Rp17.500.000 ditambah Rp2,5 juta untuk upah tukang. Dan hari ini ada di Kota Padang, kita acara serah terima buku tabungan itu ada 717 unit. Nah tentu saja di Sumatera Barat ini masih banyak sekali data RTLH yang memang masih perlu dibantu. Tentu mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya bantuan ini bisa diteruskan dan bisa mengakomodir agar nanti rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi layak huni di ke depannya. Meski program ini dilaksanakan setiap tahun, namun data Balai Pelaksana Penyedia Perumahan Sumatera 3 masih banyak warga Sumatera Barat yang masih menempati rumah tidak layak huni. Untuk pengusulannya bisa melalui pemerintah kota atau kabupaten, bisa juga melalui anggota DPR RI yang bermitra dengan Kementerian PUPR di pusat. Melalui program kemitraan anggota Dewan, Arset Kusnadi melaporkan dari Padang.